ari maneh ono suronongan hayo we caper wae ieu konten maneh mah tentang jabar-jabar teh ngan hayang meunang simpati hungkul meureunang ti netizen tinggal atuh tah konten maneh jeung Pak Dedi mah beda jauh alasan keneh konten Pak Dedi tuh tempo Pak Dedi mah langsung prakna turun ka jalan ari maneh mah naon atuh ngan kultibang bisa ngomen we jeung beradu argumen tinggalan meeting we tapi na hasilna maneh mah teh ono dasar tinggalan ono surono. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada video pesan-pesan dari netizen untuk KDM dan juga ada pesan khusus dari MUI ya. MUI angkat bicara memberikan pesan dan peringatan kepada Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa video lengkapnya kita tonton bersama. Let's go. Pak Dedi tuh tempo Pak Dedi mah langsung prakna turun ka jalan ari maneh mah naon atuh ngan kultibang bisa ngomen we jeung beradu argumen tinggalan meeting we tapi na hasilna maneh mah teh ono dasar tinggalan ono surono. Kang Deddy hati-hati Kang Deddy. Saya melihat tanggapan dari Kang Deddy menyikapi mengenai pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api oleh Persib Bandung Bobotoh kemarin. Saya mengapresiasi Kang Deddy sudah memberikan ketegasan karena tidak mentoleransi perbuatan-perbuatan yang telah mendekati kriminal apalagi masuk ke kriminal, sehingga Kang Deddy mendorong aparat hukum untuk segera melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak ini. Namun hati-hati Kang Deddy, komentar Kang Deddy selanjutnya mengenai bahwa kalau itu dilakukan oleh anak di bawah umur maka barak adalah tempatnya. Ini yang perlu hati-hati Kang Deddy karena ada garis tipis ya antara proses hukum dengan barak yang tadi Kang Deddy sebutkan. Barak itu untuk sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh anak kalau belum terjadi perbuatan kriminal. Tapi kalau sudah perbuatan kriminal sudah bukan lagi ranahnya barak militer, kecuali tawuran ya, minum-minuman, bolos sekolah. Saya mendukung untuk anak-anak itu dididik dan diberikan kesadaran-kesadaran baru, nilai-nilai baru sehingga tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan yang sudah mulai mengarah ke kriminal. Tapi kalau sudah kriminal, ada yang namanya sistem peradilan pidana anak. Mereka juga akan dilakukan proses hukum yang ramah anak, sudah sesuai dengan usia anak, ada proses peradilan itu. Sehingga jangan sampai nanti kalau terjadi perbuatan pidana kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, semua berpikir itu barak gitu. Jadi berbeda, tetap akan sama-sama dibina anak-anak ini dalam proses hukum kalau dia melakukan tindak kriminal. Ada LPKA namanya gitu. Jadi jangan sampai masyarakat jadi salah meletakkan posisi. Kalau belum terjadi arahnya sudah ke kriminal, maka posisinya boleh di barak militer. Tapi kalau sudah terjadi, sudah ada pengerusakan, sudah ada perbuatan pidana, even itu anak di bawah umur, ada sistem peradilan pidana anak. Begitu Kang Deddy. Nih, saya kasih tahu buat teman-teman yang ada di Jawa Barat semuanya. Salah satu gubernur yang masuk dalam salah satu tokoh yang saya hormati, yang saya kagumi, yang saya idolakan, yaitu Gubernur Jawa Barat saat ini. Gitu. Saya melihat banyak video beliau. Kalau misalnya dari pihak lawan kan ngeklaim pencitraan. Coba kalian lakukan hal yang seperti itu yang bukan pencitraan. Gua rasa si Rizik, si Bahar turun-turun ke lapangan, turun ke gorong-gorong, nggak mau, saudara. Kecuali waktu tsunami di Aceh itu, biar diperhatikan oleh dunia, saudara. Karena kan waktu tsunami di Aceh, banyak wartawan internasional, banyak tentara-tentara luar gitu, ya kan? Ya, kalian seharusnya bangga punya gubernur seperti KDM. Dan kalian harus jaga supaya tidak difitnah orang, tidak di-framing oleh orang, tidak dicelakai oleh orang. Gitu. Jadi gubernur seperti itu rentan, saudara. Jadi kalian doakan untuk kesehatannya, ya, untuk keselamatannya. Pokoknya gitu, saudara. Yang tadi pertanyaan tadi, adakah keterkaitan dengan program Pak Gubernur yang sekarang? Sebetulnya kalau dibilang ada, kalau tidak karena tidak terprogramkan. Karena program MUI Gabungan Garut tentang hal tersebut lebih awal. Paling tinggal koordinasi nanti sekarang.
Mungkin itu, tapi ada saran terhadap gubernur memasukkan anak ke barak-barak TNI itu bukan sekedar ke Malang, bisa ke Cibulu gitu ya. Oh, bisa di tempatnya di mana? Bisa di itu kan, atau di Sumedang kan ada ya, itu apa namanya, barak TNI, atau di Purwakarta. Dari MUI sendiri dengan kebijakan program KDM membuka barak militer untuk pelajar, untuk membina pelajar itu setuju nggak Pak? Kalau saya sebetulnya setuju saja, karena untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak, terutama termasuk guru, tidak cukup di sekolah. Nah, ini semua harus terlibat, termasuk TNI, para kiai, para ustadz, para pengurus-pengurus ormas Islam, tokoh-tokoh masyarakat harus terlibat dalam pembinaan ini. Secara umum setuju ya dengan Setuju, tapi tidak usah ke Malang dong. Gitu. Sudah ada di sini di Cibulu gitu, kalau untuk ke Garut. Untuk daerah Sumedang, Purwakarta udah aja Sumedang gitu kan. Jadi sesuai Karawang, Bekasi kota, dan sesuai dengan kondisi tempat anak tinggal ya, itu. kan di situ ada barak-barak TNI. Nah itu ya. Terus harapan Pak Marsa untuk setelah adanya FGD itu bagaimana nih harapan untuk meningkatkan moral itu? Karena kalau misalkan pembinaannya terbatas, harapannya yang disampaikan agar misalkan moralitas anak-anak khususnya dengan para pendidik itu bisa lebih baik dan meningkat seperti apa? Sebetulnya dari pihak manajemen sekolah, guru-guru PAI sudah melakukan, tapi belum maksimal. Akan tapi tentang bagaimana peran manajemen di satuan-satuan sekolah itu sendiri, ini harus lebih ditingkatkan. Semacam pengawasan Khusus terhadap lingkungan sekolah itu sendiri, ya, tempat istirahat, lorong-lorong dan sebagainya. Waktu istirahat bisa anu bobogohan antara guru jeung guru, antara guru jeung anak segalanya. gitu. Ini kalau dimonitor dengan sistem itu, dengan minimal dengan CCTV aja, itu kan akan terrekam termasuk WC, tapi itu ngandung biaya. Nah, tinggal masalah biaya mah ngobrol aja dengan pihak pemerintah, dengan Pak Gubernur kan gitu ya. Nah itu supaya betul-betul terawasi gitu ya, untuk pengawasan masalah moral tersebut. Terakhir nih Pak Marsa, untuk pesan untuk Pak KDM, Pak Kang Deddy Mulyadi, Gubernur baru khusus dari MUI, agar misalkan masyarakat itu bisa kondusif, tertib dengan mentalitas moralnya seperti apa yang disampaikan ke Pak Gubernur terkait program-program kedepannya untuk beliau. Ya, pesan karena kami ini dari MUI, jelas MUI ini harus mendapatkan perhatian dari Provinsi Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya, kepada ormas Islam, terutama kepada MUI. Harus ada perhatian. Bukan sekadar pembiayaan, tapi perhatian apa gitu, pengarahan, pertemuan dan sebagainya, syukur-syukur dengan pembiayaan. Karena kami sadar pembiayaan itu sangat kurang sekali untuk membina moral mental siswa, termasuk moral mental masyarakat itu sendiri. Ini harus ada perhatian yang serius. Dan insya Allah, intinya kami akan betul-betul mendukung dan membantu Pak Gubernur, bila mana programnya sangat baik dan sekarang sangat baik dan ada sebuah keberanian ya. Dengan bagaimana gitu implementasi di lapangan. Nah ini harus kita bantu bersama kan gitu. Membantu itu tidak cukup cuma dengan kata, dengan ini, karena kami ini bukan malaikat ya. Ada intinya kan gitu ya. Nah ini harus ada peningkatan dan kerjasama kolaborasi antara MUI dengan pemerintah provinsi sangat diperlukan. Maka saya harapkan Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi jangan menjauhi ulama, jangan menjauhi pengurus atau lembaga-lembaga ormas Islam terutama.
MUI itu sendiri. Bisi kawalat Pak Dedi. Iya. Kalau jauh ti ulama mah bakal aya laknati Allah. Iya. Ya, bakal Itu aya ya, adab ya. Allah. Itu ya pesannya buat beliau. Ya. Iya. Jangan jauh lah, jangan Jangan menjauhi jauh. ulama. Ya firruna minal ulama wal fuqaha itu. Allah bakal menurunkan kalau jauh dari ulama dan umar dan fuqaha bakal menimbulkan 3 musibah. Itu ya. Tidak ada barokah terhadap harta yang disuplinya, akan dimunculkan pemimpin-pemimpin yang dolim. Ketiga, akan dicabut keimanan di waktu ruh dicabut oleh Allah. Itu bahaya sekali. Ya, itulah pesan-pesan dari netizen ya. Yang awal ini ada yang gemes sekali sama Kang Ono Zurono ya, yang katanya hanya mengkritik, mengomentari dan membuat kontennya yang tidak berfaedah. Lebih berfaedah atau lebih menginspirasi, memotivasi adalah konten KDM. Itu ada netizen yang sampai segemes itu, ngomongnya aja cepet banget tanpa jeda ya. Dan tadi ada TIJ ya, TIJ orang Aceh, beliau orang Aceh dan seorang YouTuber. TIJ itu adalah Tengku Iqbal Johar ya. Memang sering membahas Bahar Smith sama Habib Rizik ya. Itu sangat sering sekali dan wah, seru itu di sana. Dan yang terakhir adalah pesan dari MUI dan sebuah peringatan juga ya. Peringatannya harus menggandeng MUI, menggandeng ulama-ulama agar jabatannya tidak ada masalah ya, karena akan sangat berbahaya jika menjauhi MUI ya, terutama MUI ya, yang selebihnya ya para ulama, para tokoh masyarakat ya, seperti itu yang saya tangkap ya, yang saya dengar ya. Oke, bagaimana menurut kalian tentang semua pendapat-pendapat ini, video-video yang saya tampilkan di sini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.